Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke 22. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Kisah ini bermula sewaktu Asep menemui klien pertama yang bernama Linda. Dan tempat yang sudah ditetapkan itu berada di sebuah villa. Dan setelah sampai di villa itu, di mana seorang wanita berperawakan tinggi berdiri di ambang pintu menyambut kedatangan Asep. Bu Linda ini usianya sekitar belum ada 40 tahun. Kemudian Bu Linda pun menuntun tangan Asep masuk ke dalam. Kemudian duduk di atas sofa hitam berdampingan dengannya. Bu Linda pun juga mengungkapkan bahwasanya itu adalah pertama kalinya dia akan mengkhianati suaminya. Soalnya Bu Linda ini sudah gak bisa menahan perasaan sakit karena sering disakiti terus oleh suaminya. Bu Linda pun juga memuji wajah Asep yang sangat tampan tersebut. Jendela di villa itu hanya kaca es yang tinggi sekali, lebih tinggi daripada tinggi manusia pada umumnya. Kalaupun ada orang memakai tangga, bisa mencapai jendela itu. Tentu tak bisa melihat apa-apa, karena kacanya kaca es. Tak ada lubang ventilasi, karena semua ruangan di villa itu dipasangi AC seluruhnya. Karena itu pun mereka berdua lakukan di ruang tamu itu, takkan ada yang bisa
melihatnya dari luar. Kemudian mereka pun langsung memulai acara tersebut. Menjelang perpisahan itu, Bu Linda menyerahkan sebuah amplop besar pada Asep. Tentu saja isinya cukup banyak. Bahkan setelah dibuka, isinya jauh lebih banyak daripada nominal yang sudah ditentukan. Asep tidak tahu berdasarkan apa Bu Linda memberikan upah jauh lebih tinggi itu. Apakah ia sengaja pasang bendera bahwa ia paling tajir di antara kelompoknya yang cuma 7 orang itu? Atau diam-diam dia mengharapkan sesuatu dari Asep seperti Tante Saron dan Mbak Mona?
Klien berikutnya bernama Mai, entah nama lengkapnya Maimunah atau Maisaroh. Yang jelas, dia mengajak Asep dengan jadwal yang telah ditetapkannya, jam 1 siang. Tempatnya di sebuah hotel yang terletak di pinggir jalan kecil dan sepi. Entah kenapa, dia memilih tempat yang tersembunyi begitu. Mungkin dia memang ingin bersembunyi, takut terpantau oleh keluarga dan sebagainya. Pada waktu baru memasuki jalan kecil itu, Asep merasa mobilnya terlalu bagus untuk menginjak jalan sempit dan susah kalau berselisih jalan dengan mobil lainnya. Tapi begitu tiba di hotel yang alamatnya sudah diberikan oleh Mami itu, ternyata di pelataran parkir hotel sudah ada sebuah sedan sport yang harganya belasan miliar. Ada pula sedan yang harganya jauh lebih mahal daripada sedan hitam milik Asep. Hal itu membuatnya sadar diri bahwa sedan hitamnya itu gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil mahal yang sedang trending di negara ini. Kemudian Asep pun turun dari mobil, kemudian melangkah ke dalam hotel kecil, tapi segalanya tampak baru itu. Memang bukan hotel berbintang, tapi suasananya terasa tenang dan elit. Tanpa bantuan bellboy, Asep mencari sendiri pintu kamar nomor 207. Setelah menemukan nomor itu, kemudian Asep mengetuk pintunya. Kemudian pintu pun terbuka dari dalam oleh seorang wanita berperawakan tinggi, mengingatkan Asep kepada Bu Yola, teman Tante Saron yang belum pernah berjumpa lagi sejak dia menyerahkan mahkotanya kepada Asep. Tapi wanita ini tidak segemuk Bu Yola. Wanita yang diperkirakan belum 30 tahun ini tersenyum manis dan menyapa Asep. Kemudian mengajak Asep untuk masuk ke dalam. Setelah itu, tanpa menunggu lama lagi, Asep segera mengajak Bu Mai untuk memulai acara tersebut. Bu Mai pun juga senang mendapat ajakan dari Asep itu, karena dia datang di kota ini hanya untuk bersenang-senang. Karena kesehariannya Bu Mai ini adalah seorang pembisnis, dan nanti malam dia bakal balik lagi ke kotanya karena masih ada bisnis yang harus diselesaikan.
Menjelang malam, mereka pun siap-siap untuk meninggalkan hotel tersebut. Asep tak sekedar menerima upah dari Bumai, tapi juga ada poin bisnis yang sudah menginspirasi dalam benak Asep. Ketika mereka berada di pelataran parkir hotel itu, Bumai masuk ke dalam sedan berwarna coklat yang jauh lebih mewah daripada sedan milik Asep. Asep pun masuk ke dalam sedan hitamnya. Lalu sama-sama melambaikan tangan. Dan Asep membiarkan sedan Bumai meninggalkan pelataran parkir. Kemudian Asep menggerakkan mobilnya di belakang mobil Bumai tersebut. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.